Sistem proteksi yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat utama. Jadi kalau misalkan kalian baca di beberapa buku itu memang banyak sekali gitu ya syarat-syarat utama yang harus dipenuhi untuk sistem proteksi. Tapi secara umum gitu ya, setidaknya itu ada 4 yang harus dipenuhi oleh sistem proteksi. Yang pertama itu reliability. Reliability itu seperti yang kita ketahui itu adalah sebuah keandalan ya bahasa Indonesianya. Ini merupakan syarat terpenting dari sebuah relay proteksi karena mereka itu harus tetap tidak beroperasi untuk waktu yang lama sebelum terjadi gangguan. Tetapi kalau gangguan sudah terjadi maka relay harus merespons secara instan dan tentunya dengan cara yang benar. Syarat keandalan ini setidaknya harus terpenuhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu ada dependability atau bisa kita sebut derajat kepastian suatu sistem proteksi untuk tidak mengalami gagal kerja pada kondisi yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Dan juga yang kedua, syarat reliability itu adalah security, yaitu derajat kepastian suatu sistem proteksi tidak mengalami gangguan kerja pada kondisi yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu juga. Jadi kalau di beberapa buku itu memang dua syarat tersebut dijabarkan, jadi terkesan memang syarat sistem proteksi itu jadi lebih banyak. Tapi intinya dua faktor tadi itu merupakan bagian dari syarat reliability itu sendiri. Secara umum ditemukan bahwa sistem sederhana itu sebenarnya lebih dapat diandalkan. Kenapa? Karena dia tidak rumit dan sistem kerjanya pun jadi lebih mudah gitu. Nanti kita belajar ada perlindungan primer dan juga perlindungan cadangan, primary dan juga nanti ada backup. Nah di situ memang kedua-duanya harus berfungsi dengan baik gitu. Nah ketika terjadi ketidakfungsian di primary protection maka nanti si backup protection ini harus bisa harus bisa bekerja. Makanya salah satu faktor keandalan dalam sistem proteksi itu sendiri ya itu adalah adanya fitur tambahan dalam sistem proteksi yaitu backup protection. Kenapa? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan keandalan dari sistem proteksi itu sendiri. Intinya keandalan ini itu berkaitan dengan prinsip bahwa sistem proteksi ini dia akan bekerja apabila memang diperlukan dan kalau misalkan tidak diperlukan dia tidak akan bekerja. Syarat yang kedua terkait sistem proteksi itu adalah selektivitas. Jadi relay itu harus dioperasikan hanya dalam kondisi di mana relay ditugaskan dalam sistem tenaga listrik. Mungkin nanti akan ada beberapa kondisi yang tipikal gitu ya selama gangguan di mana beberapa relay itu tidak boleh dioperasikan atau dioperasikannya setelah beberapa waktu tertentu. Maka relay proteksi itu harus cukup mampu untuk memilih kondisi yang sesuai untuk operasinya. Si sistem proteksi ini dia harus mampu menentukan daerah kerjanya dan atau fase yang terganggu secara tepat. Itu artinya selectivity. Kemudian setelah itu, peralatan dan sistem proteksinya ini hanya memisahkan bagian dari jaringan yang sedang terganggu saja. Intinya selektivitas merupakan persyaratan di mana hanya elemen yang terkena gangguan saja yang diisolasi dan bagian yang saat ini dibiarkan begitu saja gitu, maksudnya nggak usah diapa-apain gitu. Jadi kita hanya menangani bagian-bagian yang terganggu saja. Dalam mendeteksi gangguan dan mengisolasi elemen yang terkena gangguan tersebut, si sistem proteksi ini dia harus sangat-sangat selektif. Idealnya, sistem proteksi ini harus membidik elemen yang terkena gangguan saja dan mengisolasinya kan ya, sehingga tidak menyebabkan gangguan kepada sistem yang sehat. Artinya si gangguan tersebut itu tidak menyebar ke sistem-sistem lain yang masih dalam kondisi normal. Intinya selektivitas ini dia harus dapat memisahkan bagian atau jaringan yang terkena gangguan saja. Paham ya? Jadi perbedaan yang pertama reliability dan selectivity. Jadi kalau reliability itu dia berkaitan dengan sistem proteksi, dia harus bekerja kalau memang diperlukan dan dia nggak usah bekerja kalau tidak diperlukan. Itu reliability. Nah kalau selectivity dia itu harus mampu memisahkan bagian yang terkena gangguan saja. Intinya itu. Sekarang kita lihat ada sebuah ilustrasi di slide. Lihat di titik K.
Jadi kalau misalkan ada gangguan yang terjadi di titik K, maka sistem proteksi mana nih yang harus hanya bekerja saja, yang boleh bekerja saja? Tentunya adalah sistem proteksi yang circuit breaker nomor 6 ya. Kenapa? Karena dia yang terhubung langsung dengan titik gangguan. Jadi selain CB6 itu tidak boleh bekerja. Jadi misalkan CB7, CB5 dan lain sebagainya tidak boleh bekerja. Nah, terus nanti kalau misalkan CB6 mengalami kegagalan, nanti akan kita pelajari bagaimana fungsi dari backup protection itu sendiri seperti apa. Yang selanjutnya, sistem proteksi ini dia harus memiliki sensitivitas yang baik. Peralatan relay proteksi ini harus cukup sensitif sehingga dapat dioperasikan dengan andal ketika tingkat kondisi gangguan hanya melewati batas yang telah ditentukan. Jadi, sistem proteksi ini harus mampu mendeteksi sekecil apapun ketidaknormalan sistem dan beroperasi di bawah nilai minimum gangguan. Sistem proteksi ini harus hidup dengan adanya arus gangguan terkecil. Jadi semakin kecil arus gangguan yang dapat dideteksi, berarti sistem proteksi ini dia semakin sensitif. Dan yang terakhir, sistem proteksi harus memiliki kecepatan yang tepat. Jadi cepat dan tepat. Relay proteksi itu harus beroperasi pada kecepatan yang diperlukan. Artinya dia tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Harus ada koordinasi yang benar yang disediakan dalam berbagai relay proteksi sistem tenaga sedemikian rupa sehingga gangguan pada satu bagian sistem itu tidak mengganggu bagian yang sehat yang lainnya. Arus gangguan itu dapat mengalir melalui bagian dari bagian yang sehat karena mereka terhubung secara elektrik. Tetapi relay yang terkait dengan bagian yang sehat tersebut tidak boleh dioperasikan lebih cepat daripada relay bagian yang rusak. Kalau tidak, gangguan yang tidak diinginkan dari sistem yang sehat itu dapat terjadi. Jika relay yang terkait dengan bagian yang rusak tidak dioperasikan pada waktu yang tepat, karena adanya misalkan cacat di dalamnya atau alasan lain lah ya, maka hanya relay berikutnya yang terkait dengan bagian yang sehat itu harus dioperasikan untuk mengisolasi gangguan. Jadi berkaitan dengan backup protection lagi. Oleh karena itu, sistem proteksi tidak boleh terlalu lambat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau tidak boleh terlalu cepat yang dapat mengakibatkan operasi yang tidak diinginkan. Relay proteksi tersebut diperlukan untuk bertindak cepat karena peralatan listrik itu dapat rusak jika dibuat untuk membuat arus gangguan untuk waktu yang lama. Jadi kalau misalnya relay proteksinya nggak bekerja dalam waktu yang lama, artinya dia tidak merespon dengan cepat, berarti kan arus gangguan itu dia mengalirnya lebih lama dalam sebuah sistem. Maka semakin lama arus gangguan itu mengalir dalam sebuah sistem, dia akan melebar kemana-mana dan tentunya dia akan merusak peralatan listriknya itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, mengapa relay proteksi ini harus bertindak cepat? Itu karena gangguan yang terus-menerus itu akan menurunkan tegangan. Nah, selain relay itu harus bertindak cepat, artinya dia tidak boleh bertindak lambat, seperti yang 2 poin tadi yang dijelaskan, maka di sisi lain relay pun tidak boleh terlalu cepat. Mengapa? Karena kalau misalkan dia terlalu cepat, dia nanti akan beroperasi untuk kondisi transien. Tahu kondisi transien kan itu kondisi tiba-tiba, ya, maksudnya dalam keadaan cepat. Semakin lama gangguan berlanjut pada sistem, maka semakin besar kerusakan pada sistem dan semakin tinggi kemungkinan sistem tersebut akan kehilangan stabilitasnya. Dengan demikian, akan sangat membantu jika seluruh proses pendeteksian gangguan dan penghapusan bagian yang terkena gangguan ini dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Oleh karena itu, kecepatan proteksi ini sangat penting. Namun, ada juga pernyataan bahwa sistem yang memiliki kecepatan yang tinggi ini sebenarnya cenderung kurang akurat. Kenapa? Karena sistem tersebut memiliki jumlah informasi yang lebih sedikit daripada sistem yang memiliki kecepatan yang lambat. Jadi intinya terkait kecepatan ini, si peralatan proteksi ini dia harus bekerja sesuai dengan waktu yang diperlukan, tidak boleh terlalu lambat ataupun tidak boleh juga terlalu cepat. Nah, selain keempat syarat ini, kalau misalkan kalian menemukan di buku-buku lain itu sekiranya ada beberapa tambahan lain. Jadi seperti simplicity misalkan. Simplicity itu artinya kesederhanaan. Nah, si sistem proteksi itu didesain dia sesederhana mungkin agar kerjanya semakin baik.
Kemudian yang kedua, selain simplicity itu ada ekonomis. Jadi artinya sistem proteksi ini dirancang dengan harga yang murah tentunya, tapi memiliki reliability yang cukup baik gitu. Jadi tidak hanya asal murah, tapi juga reliabilitasnya dipertahankan.